Hari ini adalah hari bahagiaku menikah. Tapi juga hari kematian ibuku. Kebakaran. 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 Ibu, ini berbahaya. Ayo kita lari. Ibu, aku ingin ibu. Ibumu sudah menjadi bintang di langit. Aku akan merawatmu untuknya. Ibu, aku akan menikah dengan orang yang bilang akan merawatku untukmu. Pasti kau di sana juga bahagia untukku, kan? Sambut Nyonya Besar. Antarkan Nyonya Besar. Hari ini terakhir kalinya jadi kurir, besok sudah menikah. Sudah saatnya aku beritahu Silian identitasku yang sebenarnya. Wah, cantik sekali. Pengantinnya sangat cocok. Silian. Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Gaun pengantinmu? Tapi orang yang selalu ingin dinikahinya adalah aku. Wan. Maaf. Ibuku. Dia tidak setuju aku menikahimu. Song Silian. Aku kerja sebagai kurir untuk biayai sekolahmu, ibumu tidak bilang tidak setuju. Aku bantu bayar cicilan rumah, ibumu tidak bilang tidak setuju. Saat kita akan menikah, baru kau bilang ibumu tidak setuju? Bukan. Naksa ibuku. Song Silian sudah 26 tahun. Kau bukan 16 tahun. Jangan semua hal, ibumu bilang, oke? Jangan kau omongin ibuku. Ibu. Jujur saja, dari awal. Aku yang menyuruh Zillian bersamamu. Apa? Kalau tidak, bagaimana kau mau patuh membayar cicilan rumah kami? Dan cicilan mobil? Ibu. Silian. Dia bohong, kan? Katakan padaku. Kau bilang padaku, kau akan merawatku untuk ibuku. Maaf. Aku mengerti. Tunggu. Ibuku bilang. Cincin yang dulu dibeli. Yang harganya puluhan juta, kembalikan. Ambil saja. Hei, berhenti. Kembalikan semua yang anakku berikan padamu. Selama 5 tahun kami bersama, dia makan dan pakai uangku. Kalau mau kembalikan, dia yang harus kembalikan padaku. Maharnya? Apa kamu mau menelannya? Cuma tukang antar makanan. Ada mahar juga? Berapa? Cuma 600. Rumah pernikahan, cicilannya dia sendiri yang bayar. Ini kan merugi. Tapi kalian bahkan tidak mau menikahinya? Tukang antar makanan. Aku kasih tahu, maharku 5 juta. Aku kasihan padamu, ini 10.000. Untukmu. Aku tidak butuh uang. Barang murahan yang bisa didapat dengan 600, berani-beraninya di hadapanku. Sombong. Jika aku putri konglomerat, apa kamu akan memperlakukanku seperti ini? Karena kamu bukan. Ayo, orang-orang, buang dia keluar.
Lepaskan aku. Kembalikan maharku sampai sen terakhir. Ibu, Kita pergi. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Zillian, ayo. ya, Wan, ya. aku pasti akan menikahimu nanti. Ya, aku percaya padamu. Song Zillian, kamu menipuku. Nona, Boss XIA bersiap Memory Song Group. Investasi 1 miliar sebagai hadiah pertemuan untuk menantu. Tanya apakah cukup? Hentikan semua kerjasama dengan Song Group. Dia tidak layak. Zillian. Xiamengnya adalah istrimu. Dia putri Xia Group. Selama ini, kenapa Xia Group mendukungmu? Kamu tidak sadar? Tapi selama ini yang menemaniku adalah wanita itu. Jika aku melakukan ini, semua orang akan memanggilku brengsek. Terus apa? Yang penting sekarang, cepat temui bos Xia, katanya. Dia menyiapkan hadiah pertemuan 1 miliar untukmu. Tapi, Aduh, aku ibumu, mana mungkin aku menyakitimu? ibu, aku mengerti. Hah? Telepon Nyonya kecil. Ayah, aku ingin pulang. Rapat selesai. Aku akan menjemput putri. Hello. Bagus sekali. Anakku, suami Nona Xia, kami datang untuk bertemu. Tidak dengar kabar Nyonya besar menikah. Cepat beritahu bos Xia, tunggu sebentar. Ibu, pakaianku panas tidak? Ibu, perlu segitu tegangnya? Dia orang terkaya di Jiangcheng, kalau bukan karena kau menikahi putrinya. Kita mana pantas bertemu dia. Kalau tahu aku adalah nyonya besar keluarga Xia, kalian akan berlutut minta maaf? Hah? Kau tidak tahu malu, apa hakmu? Datang ke sini. Ini rumahku, aku tidak pantas, apa kau pantas? Hahaha, ini rumahmu? Kau belong. Kau nyonya besar keluarga Xia? Kau cuma pengantar makanan. Mau menggapai keluarga Xia. Siapa yang sebenarnya menggapai? Sebentar lagi akan jelas. Hei, apa yang kau lakukan? Kau mau merusak hubungan anakku dengan keluarga Xia? Kau bilang aku cuma pengantar makanan, apa yang bisa kulakukan? Sepengetahuanku, bos Xia bekerja sama karena menghargai integritas dan karakter. Bagaimana kalau kau? Ternyata kalian juga tahu, membatalkan ketunangan dan berselingkuh adalah perbuatan yang sangat memalukan. Kalau kalian tidak berani mengakui, mengapa melakukannya? Wan, kau juga tahu, aku selama ini untuk perusahaan. Sudah berkorban banyak. Aku percaya kau tidak akan melakukan ini. Aku juga sudah berkorban, tega kau, mengapa aku tidak bisa? Sudah kubilang, itu ibuku. Semuanya dengar ibu, untuk apa kau menikah? Lebih baik kalian berdua saja. Anak mama, jangan menyusahi orang. Kau selalu menghasut anakku tidak berbakti, jadi aku tidak akan membiarkanmu masuk rumahku. Orang beruntung tidak masuk rumah sial. Terima kasih tidak menikahiku. Ibu, dengar dia bilang apa? Aku? Parenti. Bos Xia sudah menunggu Anda. Bukankah dia bilang akan menjemputku sendiri? Awalnya begitu, tapi dia menyiapkan kejutan untukmu. Kamu harus pergi sendiri. Katanya kalian juga mau ketemu bos Xia? Tuan,
Nyonya, Bos Exia meminta kalian naik. Sampai jumpa nanti. Bu, asisten Zhang. Dia orangnya bos XIA. Dia cuma tukang antar, kenal asisten Zhang? Tapi asisten Zhang bilang tadi, mau bawa dia ketemu bos Exia. Dia siapa sih? Berani-beraninya mau ketemu Bos Exia. Ah, aku tahu. Pasti dia jual diri. Dekat-dekatan sama asisten Zhang, buat sandiwara. Tapi kalau dia beneran ketemu bos XIA. Lalu bilang aku selingkuh saat masih menikah. Pasti bos Exia nggak bakal setuju aku nikah sama Mengnya. Kalau kamu nggak bisa nikah sama Nona Xia, kerja sama kita dengan keluarga Xia. Waduh, repot dong. Bu, gimana nih? Aku cari dia aja. Minta maaf biar dia nggak ngomong ya. Dai, buru-buru amat. Masih ada ibu di sini. Tapi, Xia Guiwan itu siapa sih? Pantaskah dia menerima permintaan maafmu? Ah, gak apa-apa. Ibu sekarang telepon. Mengnya. Nanti, anak kandung versus orang luar. Lihat aja Bos Exia bakal pilih siapa. Jelas banget. WKWK. mereka berani menyakitimu sampai begini. Aku pasti bikin mereka bayar mahal. Mereka udah di kantor, tapi aku nggak usir. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tapi sebelum itu, Futureku. Kembalilah jadi Nona Xia yang paling bersinar. Mau kerja sama dengan keluarga Xia? Tanya dulu sama Nona ini, setuju atau enggak? Ya. Kenapa harus pakai mobil Nona besar buat anterin kamu? Jangan-jangan kamu pakai nama Nona besar buat hal yang nggak boleh? Nggak usah ikut campur. Ini kan hadiah ulang tahun dari ayah. Kok turun ke bawah? Aduh. Nona Xia. Mobil itu. Harganya pasti jutaan ya? Jutaan? Cuma cukup beli setirnya doang kali. Mobilku edisi terbatas global. Harganya 300 juta. 300 juta? Wah, Jampun. Beli perusahaan aku aja nggak perlu segitu. suruh anakku putusin tunangan sama si kurir itu. Nikahin putri keluarga Xia aja. Keputusanku ini bener banget. No, Mong. Apa sih? Buru-buru manggil aku ke sini. Oh, lagi-lagi si Jalang itu. Dia iris Hilian nggak mau nikahin dia. Begitu kamu dinikahin, dia langsung lari ke grup Xia. Lapor ke Skivi ke papamu. Apa? Dia berani cari bos seksi ya? Gimana nih? Kalau bos Exia tahu, aku pura-pura jadi anaknya, pasti dia nggak bakal lepasin aku. Bos ya? Bukannya itu papamu? Hah? Ini kan perusahaan, aku nggak mau terlalu banyak yang perhatiin. Status putri keluarga Xia. Putri keluarga Xia? Aku nggak tahu papa punya anak perempuan lagi. Maksudmu papamu bos seksi ya? Wah. Kenapa nggak bilang aja kalau Mengnya itu palsu? Kamu putri keluarga Xia? Beneran kayak yang kamu bilang. Ini kan edisi terbatas Elvis VIP? Jangan-jangan dia beneran putri keluarga Xia? Bunga banyak aja per tahun. Bisa sampai puluhan juta. Masa ia masih ngantar makanan? Aku jaga harga diri kalian, malah diremehin. Aku tahu, putus tunangan bikin kamu sakit hati. Tapi nggak perlu sampai jual diri. Bohongin diri sendiri di sini. Siapa yang nggak tahu kamu sama asisten Zhang? Ada hubungan gelap. Aku sama asisten Zhang ada hubungan gelap? Kaget aku, dikira beneran putri keluarga. Udah deh, cepat usir dia sebelum ketemu bos Exia. Oi!
Buang dia keluar. Ribut-ribut apa ini? Anggap grup Xia. Kayak pasar sayur? Siapa yang berani? Ini grup Xia, aku yang beneran. Putri keluarga Xia. Siapa sih putri keluarga beneran? Cari mobilnya. Aku lihat di berita, harganya 300 juta. Yang bisa beli baru benar-benar nona besar. Lepaskan aku. Ayo kita naik dulu. Ya, jangan sampai bos Xia menunggu terlalu lama. Bu, aku gugup. Kalau bukan karena aku ingin jadi istri bos, dan bos Xia terus mendukung keluarga Song. Hanya orang bodoh yang mau menikahi Mama Bu. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Cepat lepaskan. Nona besar. Aduh, nona besar. Maaf nona besar, kami benar-benar tidak tahu ini kamu. Kalian berdua Dipecat. Sudahlah, mereka juga tidak tahu. Nona besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukannya mereka ingin mendekati keluarga Xia? Aku ini putri keluarga Xia. Tentu saja harus bertemu dengan mereka. Baik. Aduh. Memang pantas jadi kantor bos Xia. Aduh, megah banget. Kalau suatu hari nanti aku bisa punya kantor sebesar ini, pasti enak. Aduh, ibu sudah cari calon mantu yang bagus buatmu. Itu kan tinggal menunggu waktu. Hahaha. Kau pikir aku, Menya? Anakku ini kurang pandai bicara. Nanti kalau ketemu bos Xia, kau bantu dia ngomong yang baik-baik ya. Baik, aku usahakan. Aduh, aku cuma anak supir. Bisa ngomong apa? Jangan-jangan bos Xia mengenaliku. Bisa-bisa dia curiga. Ada apa, sayang? Aduh, kok aku bisa lupa hal ini? Sayang, aku masih ada urusan. Nanti kau harus tampil yang bagus ya. Katanya, ayahku sudah siapkan proyek 1 miliar untukmu. Kau harus dapatkan proyek itu. Tenang saja, sayang. Aku pergi dulu. Aduh, Boss XIA datang. kok kamu? Sapham, Ada apa? kantor bos Xia bukan sembarang orang. Bisa masuk. Usir dia keluar dari sini. Kantor Boss XIA. Tentu saja tidak semua orang bisa masuk. Ini direktur utama kami. Direktur utama. Apakah direktur utama menyuruh kami mengusirnya untuk Anda? Aku ini masih besan bos Xia. Anakku, menikahi putri majikan kalian. Kami nurut sama direktur utama. Jadi demi menikahi si putri Xia yang katanya ini, kau putusin tunangan kita. Tentu saja bukan. Lalu, Ibuku sudah bersusah payah membesarkanku. Selalu baik sekali padaku. Tentu saja aku harus nurut dia. Song Xilian, kamu sudah besar sekarang. Kok sama sekali nggak punya pendirian sendiri? Ini namanya anak mama, manja banget. Xia Guiwan. Lihat sikapmu bicara sama ibuku. Untung ibumu sudah meninggal, kalau enggak, bisa mati gegara kesel sama kamu. Mamamu sudah menjadi bintang. Aku akan menggantikannya merawatmu. Kamu kan bilang akan merawatku dengan baik seperti ibuku. Oi, usir mereka keluar. Dilarang melangkah masuk ke Xia Group selamanya. Siap? Berani kalian. Anakku menikahi putri Xia Group. Anakmu itu apa? Pantas menikahi putri majikan? Jujur saja, anakku itu sangat menarik. Direktur utama kalian ini kan bekas pacar anakku. Yang sudah dimainin dan dibuang. Siapa lo? Aduh mama. Dasar anjing-anjing. Aku suruh mantu perempuanku. Pecat kalian semua. Xia Guiwan, jangan keterlaluan. Jangan kira kamu direktur utama. Tersinggung, Nona Qianjin. Aku ingin lihat putri Xia Group ini. Bisa apa terhadapku? Buang keluar. Siap? Aduh. Kalian member ontak. Lepasin aku. Nona, hari ini hari ulang tahun kematian Nyonya. Nona pilih hari ini untuk fitting gaun pengantin. Agar Nyonya tahu, diri sendiri sangat bahagia. Jadi sekarang, Nona besar. Bos Xia bilang malam ini ada pesta makan malam. Menggandeng Song Xilian. Dan ibunya akan mengumumkan identitas aslimu di depan umum. Baik. Aku pulang ganti baju dulu, terus jenguk ibu.
Nanti kamu jemput aku. Siap. Aku ini putri keluarga Xia. Tapi dia malah berselingkuh dengan gadis palsu. Hanya demi mendekati keluarga Xia. Ibu, lucu kan? Wah, mungkin di sebelah sana. Hati-hati. YK, Pa. Ini semua salah si Jalang itu. Kalau bos Exia sampai ke kantor dan nggak lihat kita, nanti dia marah sama kita. Bu, ibunya Viaguan. Kan udah meninggal bertahun-tahun. Ngapain kita ziarahin dia? Mending langsung suruh Mengnya jelasin ke bos XIA. Siapa bilang mau ziarahin ibunya si Jalang kecil itu? Terus buat apa aku bawa bunga ini? Aduh, lihat ini. Bos Exia sangat mencintai istrinya, tapi istrinya sudah meninggal 18 tahun lalu. Bos Exia sangat rendah hati, sampai nggak ada yang tahu di mana makamnya. Aku dapat info ini susah payah dari banyak orang. Kita bilang aja, kita mau ziarah ibu mertua. Nanti, kalau dia tahu kita begini, dia pasti nggak akan marah. Malah mungkin, hadiah perkenalan 1 miliar itu bisa jadi 2 kali lipat. Wan. Kok kamu di sini? Justru aku yang mau tanya. Kalian ngapain di sini? Jangan-jangan kalian mau ziarahin ibuku? Ibumu? Dia itu apa? Ngapain kami ziarahin dia? Aku nggak terima kalian ngomong begitu tentang dia. Dengar-dengar, hari ini hari kematian ibumu ya? Kalian mau apa? Kamu ngapain sih? Apa yang kamu lakukan? Wanita ini melahirkanmu yang lucu. Membuat anakku tidak bertemu dengan bos Exia. Kontrak hampir batal. Ibu. Kamu bicara seperti itu, apakah agak keterlaluan? Kamu membantu orang luar mengatakanku, siapa yang melahirkanmu? Maaf. Kalian juga keterlaluan. HMPH, kamu bukan putri keluarga Xia. Atau apa kamu manajer umum, punya kemampuan? Kamu panggil orang untuk membuangku dari sini. Baik. Asisten Sang, sekarang jemput aku, bawa banyak orang. Sekarang juga. Berlegak. Ibu, cepat lihat. Apa yang bagus? Sudah mati lihat apa? Tapi di batu nisan tertulis. Xia Yuachuan, Bos XIA. Makam istri tercinta. Apa? Bagaimana bisa? Wan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu jelas tahu, aku sangat butuh dukungan Bos Xia. Kamu wanita. Kamu sengaja. Aku sengaja, ini ibuku, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian memperlakukannya seperti ini? Kamu iri pada kami, kamu iri anakku. Menikahi putri keluarga Xia, bukan kamu, sengaja merusak kerjasama anakku dengan keluarga Xia. Kalian tidak bermoral, jangan gunakan pikiran jahat untuk menuduhku. Kamu. Wan, aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudmu? Kejadian hari ini, aku akan beritahu Mengnya. Biarkan dia beritahu Wayangnya tentang bagaimana Bos Xia menargetmu. Aku tidak peduli. Baiklah. Aku ingin lihat, ayahku akan percaya siapa. Aduh. Kamu masih bermimpi jadi putri keluarga Xia. Ibu jangan bicara lagi. Percaya atau tidak terserah kamu. Baiklah, kamu lagi kasihan orang luar ini. Aku beritahu ibumu. Xia Guang ini, meski bukan putri keluarga Xia, tapi dia kenal dengan asisten Sang. Mengnya toh belum dapat kendali penuh atas Xia Group. Kalau asisten Sang ikut campur, kita bakal... Kamu khawatir soal ini ya? Kenapa ibu? Ada solusi? Xia Guiwan. Begini caramu memperlakukan orang yang menyelamatkanmu? Kalau bukan anakku yang menolongmu, mana mungkin kau masih berdiri di sini? Aduh Kebakaran. Ibu. Ini berbahaya, cepat lari. Iya Wan, aku nggak minta balas budi. Tapi jangan balas dendam hanya karena aku nggak mau nikah sama kamu.
Nggak sampai harus menghancurkanku kan? Duh anakku sayang, demi cewek ini. Kamu rela mati-matian nyelamatin dia, pacaran 5 tahun. Beginilah karena dia memperlaku kamu. Sudah. Aku bersyukur kamu menyelamatkanku, tapi selama ini aku bantu bayar KPR dan cicilan mobilmu, malah kamu batalkan tunangan dan selingkuh. Termasuk hari ini. Cukup sampai di sini. Mulai sekarang kita nggak ada hubungan lagi. Ibumu hanya menjadi bintang. Aku akan menggantikannya merawatmu. Dia. Makasih ya. Apa kita kenal? Apa? Lihat, lihat. Ini cewek yang mau kamu nikahi. Kamu masih di sini, dia udah berani-beraninya godain cowok lain. Kalau sampai dinikahi, dukungan dari Sia Group nggak dapet. Tanduk malah kebanyakan. 18 tahun lalu, kita. Xia Guiwan, aku Kamu ngapain? mukul pacarku, urusanmu apa? Ya nih, ini urusan keluarga kami. Urusanmu apa? Pacar? Jadi selama aku mencarinya, sudah ada yang merawatnya. Meski pacar, kamu gak boleh main tangan. Aku bukan pacarnya. Dasar bajingan. Nggak layak jadi pacarku. Xia Guiwan, pacaran 5 tahun. Hanya karena masalah kecil. Kamu langsung mutusin segitunya? Ayo pulang sama aku. Jangan. Kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Dia bukan pacarmu. Dan tolong perhatikan tingkah lakumu sendiri. Kamu siapa dia? Ini ada hubungannya denganmu? Aku suaminya. Suami? Bagus ya Guiwan, kamu berani selingkuh di belakangku. Dan menikah dengan orang ini. Kamu yang selingkuh duluan, pertunangan sudah dibatalkan. Urusan aku menikah dengan siapa bukan urusanmu. Tapi kamu tidak bisa langsung menikah setelah putus denganku. Langsung ganti tanpa jeda, siapa yang percaya, tidak ada yang disembunyikan. Benar, kamu cuma pengganti orang yang aku suka. Selalu dia. Apa? Ini tidak mungkin. Kalau cuma pengganti, bagaimana mungkin kamu rela berkorban 5 tahun tanpa pamrih? Hanya karena perkataan ibumu. Kamu bisa berpura-pura 5 tahun, kenapa aku tidak bisa? Kamu tidak bisa. Kamu cuma pengantar makanan. Kamu. Artinya, kalau aku bukan pengantar makanan, bisa dipermainkan seenaknya? Wah, kamu mau bilang lagi kamu anak perempuan keluarga Sia. Kamu tidak bosan. Aku saja sudah bosan mendengarnya. Xia Guiwan, aku kasih kamu kesempatan terakhir, jelaskan. Nok. Jelaskan. Kita pacaran 5 tahun. Di hari pernikahan kita, kamu membatalkan pernikahan dan selingkuh. Pernahkah kamu memberi penjelasan padaku? Sudah kubilang itu ibuku. Anak mama. Kamu. Nak, pesta sebentar lagi dimulai. Bos Exia juga akan datang kali ini. Kita tidak boleh terlambat lagi, cuma pengantar makanan. Asal kamu bisa membujuk anak perempuan keluarga Sia. Dapatkan investasi dari keluarga Sia, habisi dia. Bukankah kamu bisa melakukan apa saja sesukamu? Baik Bu, aku ikut kata ibu. Bagus, anak baik. Xia Guiwan. 5 tahun lalu, kamu memberiku gelang ini sebagai tanda cinta. Aku sangat menghargainya, tapi sekarang sentimu seperti kalung ini tidak ada harganya. Tunggu saja, aku akan buat kamu tahu akibat mengkhianatiku. Gelang ini sangat cantik. Dan kalung di lehermu, sepertinya sama. Tentu saja. Kalung ini sangat berarti bagiku. Seperti dirimu.
Aku takkan pernah lupa malam itu 18 tahun yang lalu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Maaf, tadi aku memanfaatkanmu. Aku yang harus minta maaf, tanpa izinmu, aku mengarang cerita. Hubungan kita. Tidak, kamu juga ingin melindungiku. Itu Song Silian, dia terlalu tak tahu malu. Gelang ini. Sepertinya pasangan dengan kalung yang kamu pakai. Aku yang membuatnya sendiri, dulu kukira akan menemani seumur hidupku. Tak disangka. Sangat cantik, hanya saja orang yang sebelumnya memilikinya. Tidak punya selera saja. Aku juga setuju. Kalau begitu, apakah kamu masih menyukainya? Lebih tepatnya, menyukai orang itu saat kecil. Daripada menyukainya sekarang. Apakah dia membicarakanku? Sebenarnya aku. Tapi, perasaan masa kecil paling mudah goyah. Apalagi karakternya. Aku ada urusan, aku pulang dulu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jika ada keperluan, kamu bisa mencariku di grup Sia. Grup Sia. Bos Fu, pesta makan malam akan segera dimulai. Konon putri grup Sia juga akan datang. Ayo. Aku ingin melihat istri yang belum pernah kutemui selama 5 tahun pernikahan ini. Apa? Tunangan? Ayah, aku tidak ingin bertemu. Dulu kabur dari pernikahan, sekarang dijodohkan lagi, sangat memalukan. 5 tahun lalu kamu ngejar cinta. Hari ini kamu mau atau tidak, harus bertemu. Yah ayah, hei. Benar-benar, tidak memberitahuku sebelumnya. Aku bisa mempersiapkan hadiah permintaan maaf untuknya. Aduh. Pesta diadakan di Xingsheng, tempat yang biasa untuk pesta kenegaraan. Tempat ini. Pengeluaran per orang di atas 500.000. Bos Xia menyewa seluruh gedung. Untuk pesta penyambutan Mengnya, benar-benar mewah. Mengnya, bos saya. Pasti sangat menyayangimu, bisa dikatakan begitu. Sejak aku lahir, segala sesuatu yang kulihat. Nilainya tidak pernah di bawah 6 digit. Investasi aman. Nak, kamu dengarkan? Mengnya. Lingkungan tempat dia dibesarkan setingkat ini. Kalau nanti menikahimu, jangan sampai kamu menyakitinya. Ibu, aku mengerti. Mengnya, kamu adalah istri yang saku peristri. Aku janji, akan menyayangimu seumur hidup. Xia Guiwan, kenapa dia datang? Pasti cari sugar daddy, soalnya pesta ini. Diadakan keluarga Xia, penuh orang kaya dan berpengaruh. Kamu pantas? Memelukkan. Cepat pergi dari sini. Ini pestaku, kalau pergi harusnya kamu. WK. Pestamu? Ini kan pesta bos Xia. Untuk putri angkatnya, masa? Kamu putri keluarga Xia, Xia Guiwan? Nggak bisa asal pakai marga Xia. Lalu mengaku putri keluarga Xia. Siapa sih yang palsu? Kamu sendiri yang tahu. Dasar lonte, berani-beraninya ribut di sini. Xia Guiwan. Jangan kira dekat dengan asisten Sang. Lalu bisa semena-mena. Ngor kalian. Kalau dekat, aku yang dekat dengan nona besar. Wah, tahu juga ya kalau kamu pengikut nona besar? Kayak katak dalam tempurung. Nggak tahu malu. Kamu syok-syokan. Aku pernah lihat kamu, anak supir. Ayah. Ayah Mengnya. Assistant John. Ini putriku Xia Mengnya. Hello. Bu, Zilian, ayo kita masuk. Masuk gitu aja? Belum puas aku memaki si lonte, yang mengaku putri keluarga Xia ini. Tua bangka ngoceh mulu. Mau sampai asisten Sang tahu aku palsu. Baru puas? Bu, pesta langka ini. Jangan buang waktu untuk orang nggak penting. Tapi,
Iya Bu. Jangan lupa target kita. 10 miliar. Ayah benar. Gak ada waktu ngomong sama kamu. Hari ini kita ada kerjaan besar dengan keluarga Sia. Kebetulan, aku datang. Kita juga mau ketemu bos X ya. Ayo masuk dulu. Ya. Tamu-tamu sudah menunggu. Kamu, Bu, gimana nih? Asisten Zhang pasti akan bawa dia ketemu bos X ya, nanti. Investasiku. kan ada Mengnya di sini. Mengnya itu. Permata hari bos XIA. Mana bisa dibandingin sama si Jalang itu? Meng ya. Nanti tolong ya, di depan bos X ya. Bicarain yang baik-baik tentang aku. Iya betul, kita kan satu keluarga sama bos Xia. Kim bos XIA. Satu keluarga? Kalian pantas? Ayah. Kalau asisten Zhang itu berani bawa si Yuan kenalin ke bos XIA. Aku bakal ungkap fakta palsunya. Jangan. Si Guiwan emang palsu, tapi aku juga bukan yang asli. Mau mati bareng? Kenapa nggak boleh? Karena Mengnya. Dia yang pura-pura jadi kamu, kok kamu panik banget? Jangan-jangan. Aku takut ayahku nggak suka sama kalian. Nggak suka sama kita. Anakku kan lulusan terbaik. Sekarang juga bos Song Group, pemuda berbakat. Dia belong baik saya bos Song Group. Tapi sebenarnya cuma ketua kelompok abal-abal. Aku sebagai putri keluarga Sia, nikah sama orang kayak gini. Ayahku bakal puas? Kamu. Ya ampun Bu. Investasi 1 miliar. Mengnya, kita bisa dapetin putri keluarga Sia. Itu rezeki keluarga Song, yang nggak ketemu 8 turunan. Kalau keluarga kalian 8 turunan nggak dapat rezeki, sampai dibohongin sama aku yang palsu, ayo masuk. Jah, Meng ya. ayah, Aduh. Hello bos XIA. ayah. Pertama ketemu, panggil yang sopan. Anda bisa mendidik seorang putri sebaik Mengnya. Benar-benar ahli dalam mendidik. Bos ya. Bisa menikahi gadis sebaik Meng ya. Adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Kapan kamu menikah? Kok aku tidak tahu? Yah ayah, aku takut ayah tidak setuju. Kamu sangat setia kepada bos Xia. Kalau tahu keinginanku, mana mungkin setuju? Anakku sangat menyukai Mengnya. Ya, aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Meng ya. Jillian menyukaiku. Yang kamu suka jelas-jelas keluarga Sia. Tapi siapa suruh aku juga hanya menyukaimu? Status bosong. Lao Si. Assistant Zhang. Pesta akan segera dimulai. Aku sibuk di sini. Ada beberapa orang. Harus kamu temui. Baik. Lao Si. Meng ya. Kata asisten Zhang memanjin Lao Si. Juga kurang sopan. Ini terlihat seperti asisten Zhang adalah bosnya. Ayahku dan asisten Zhang sudah bekerja sama bertahun-tahun. Hubungan mereka sangat baik. Tapi, meski sudah bekerja sama sekian lama, tetap saja bos dan asisten. Bahkan aku. Kamu adalah kamu. Bos Xia ala bos Xia. Bos Xia memang ahli dalam memimpin bawahan. Untung aku cepat bereaksi, tidak ketahuan. Sudah, ayo kita masuk dulu. Jangan sampai dia bertemu bos Xia dan membongkar aku yang berpura-pura sebagai putri keluarga Sia. Nona, aku akan melanjutkan persiapan. Pergilah. Baik. Kamu mau apa lagi? Meng ya. Kok tiba-tiba jatuh? Xia Guiwan. Sampai kapan kamu akan menyakiti Meng ya? Aku menyakitinya? Matamu kalau tidak mau bisa disumbangkan. Jangan asal ngomong. Memangnya kenapa? Masa dia si putri keluarga Sia? Yang menyakiti kamu si tukang antar? Aku tidak mau bicara dengan orang tidak berotak. Kenapa? Saya ingin lari jika saya menabrak seseorang.
Sudah berapa kali aku bilang bukan aku? Berapa kali kau ingin aku menjelaskan? Zillian, tanganku sakit. Jika harga menikahimu. Jika ayahku tahu, dia sangat menyakitiku. Pasti tidak akan setuju. Lalu bagaimana caranya tanpa dukungan Xia? Rantai pendanaan Song akan terputus secara langsung. Saya tidak peduli apakah Anda mendorong. Sekarang Mengya bilang kau mendorong. Aku hanya percaya dia. Kau percaya padanya? Atau identitasnya? Anda. Bukan kau yang lakukan, dan bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa berbicara untuk Anda? Permintaan maaf. Aku tidak minta maaf. Saya. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian? Apa yang kau hitung? Song Zillian. Bos Song. Bagaimana? Sadar akan identitas saya. Bagaimana orang ini terlihat semakin akrab? Dia memakai model terbaru dari Patek Philippe. Tidak ada pasar yang berharga, hanya orang yang bernilai lebih dari 100 juta yang diizinkan memesan di muka. Aku baru saja mendengar seseorang memanggilnya Bos Fu. Tidak, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Hanya bermain dengan Fu Xiu di seluruh distrik bisnis. Fu Xiu. Bos grup Fu. Tidak mungkin. Kau punya sesuatu di atas meja. Bahkan jika Anda berpura-pura menjadi Xia Qian. Sekarang bawa pria liar untuk menyamar sebagai Bos Fu. Berbohong, tapi siapa yang tidak tahu? 5 tahun lalu, Xia Qian melarikan diri dari pernikahan. Fu Xiu kehilangan wajah besar. Jika benar Fu Xiu, dia tidak suka Nona Xia. Bagaimana bisa keluar untuk membantu Anda? Xia Guiwan. Kau benar-benar harus. Bantuan khusus Sang tidak cukup. Saya juga menemukan wajah putih kecil untuk menyamar sebagai wakil presiden. Kau benar-benar sialan. Semua orang datang untuk melihat wanita ini. Jie tersinggung. Dia sekarang tersinggung. Fu, kau akan mati sendiri. Kau gila. Ini adalah Bos Xia. Perjamuan untuk mutiara telapak tangannya. Anda juga cocok untuk pengiriman. Aku adalah Xia Qianjin. Perjamuan dimulai. Maaf. Bos XIA Perjamuan Sementara. Akan oleh Grand Miss Xia dan tunangannya. Bos grup Fu. Fu Xiu gelar bersama. Kami mengundang mereka ke panggung dengan tepuk tangan hangat. Mengya, kenapa kau tidak? Mengya, apa kata asisten Zhang? Anda dan grup Fu Bos adalah pasangan yang belum menikah. Bagaimana saya bisa berpikir untuk melarikan diri dari pernikahan? Bos saya bilang menyerah. Ide untuk menikah dengan kelompok Fu. Tidak menyalahkan Anda karena makan nasi lunak. Dia adalah rumah yang saya kirim. Tentu saja ayah saya tidak memandang rendah dia. Mengya, lagi pula, kau dan kami Zillian sudah menikah. Kau punya waktu untuk berbicara dengan ayahmu. Aku akan mencari waktu. Herman Bos saya, beri Song investasi miliar itu. Bahkan jika saya ditemukan palsu, dapat membagi setengah saat bercerai. Bos Fu Zhang membantu menemukan Anda. Katakan padanya untuk membatalkan pernikahan. Bantu saya untuk menghubungi Bos Xia. Maaf, wanita muda saya tidak bisa naik panggung. Ayah, aku bilang aku tidak ingin menikah. Dia bahkan membohongi saya untuk pesta. Hasilnya adalah pengumuman pernikahan. Apa yang kamu lakukan? Cara menyamar sebagai Qianjin Xia terungkap. Jika Anda tidak bisa menginstalnya, Anda ingin melarikan diri. Terlalu berbahaya untuk tetap di sini. Dapatkan di Song Zillian. Aku tidak bisa ditembus sebelum investasi miliaran dolar Xia. Ada apa? Ayahku bilang Jia berjanji. Aku akan menginvestasikan 1 miliar. Benarkah? Jangan terburu-buru, jangan biarkan Bos Xia menunggu.
Kamu bilang aku tidak bisa berpura-pura lagi dan ingin kabur. Iya, kalau tidak, kamu bilang kamu adalah putri keluarga Xia. Kenapa kamu tidak naik ke panggung? Xia Mengya juga tidak membuktikan identitasnya, kalau aku tidak salah ingat. Dia juga tidak naik ke panggung. Mengya tidak naik panggung karena dia peduli dengan Zhilian kita. Peduli padanya. Ia menikah dengan keluarga Fu. Adalah keinginan bos Xia. Mengya langsung menolak, tentu saja tidak akan naik panggung. Kamu yakin dia tidak mau? Bukan tidak bisa? Tentu saja tidak mau. Xia Guiyuan, bisakah kamu berhenti selalu mengukur orang lain dengan dirimu sendiri? Kamu palsu, bukan berarti semua orang palsu. Xia Mengya, palsu tetap palsu. Jangan anggap serius. Aku tidak bisa mengatasi yang lain. Apalagi seorang kurir, kamu berhenti. Berhenti. Bos Xia. Siapa yang menyuruhmu menyentuh nona besar? Nona besar. Apa maksudmu? Nona besarmu. Bukan kemenjayamu? Nona besar, Mengya. Mengya, kamu bilang begitu pada mereka? Ayah, bukankah aku putrimu? Lalu di hatimu, bukankah aku nona besar? Benarkah? Zhilian, cepat bilang pada ayahku. Bukankah aku selalu bilang aku hanya putrinya? Iya, benar. Tertawa apa? Aku tertawa pada beberapa orang yang memakai kulit harimau sebagai bendera. Tapi mereka sendiri tidak tahu, kulit harimau ini akan segera terbongkar. Apa maksudmu? Lao Xia. Beritahu mereka, terutama putrimu, identitasku. Sikap nona besar, jangan-jangan. Bosnya tidak akan suka Zhilian dan menyuruh nona besar membatalkan pertunangan hanya karena Xia Guiyuan. Asalkan hubungan Xia Guiyuan dengan asisten Zhang dibongkar. Bos Xia adalah resolusi yang tidak dimiliki. Mengya, kau tidak di luar. Apa yang tidak seharusnya dilakukan? Ayah, aku punya putri pengemudi. Apa yang bisa saya lakukan? Itu bagus. Ayah, kenapa kau terlihat gugup hari ini? Apa yang kau katakan? Kau sangat berani. Saya? Apa yang terjadi padaku? Tapi Nona, kau berani bersikap padanya. Apa? Wanita muda. Jia. Oh, kau gila. Nona, kau juga. Bos Xia itu bukan ayahmu. Ini adalah perusahaan. Aku tidak ingin terlalu banyak orang. Bagaimana dengan identitas Tianjin Xia? Kau Xia Guiyuan. Tidak semua nama keluarga Xia dapat berpura-pura menjadi Kian. Siapa yang palsu? Anda. Aku tidak bisa menyumbangkannya. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, mungkinkah itu dia? Apakah ini untuk pengiriman Anda? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia benar-benar wanita muda setelah itu. Selalu tahu aku berbohong. Mengya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Ayah, kau harus membantuku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu masih menangis? Ayah. Nona, dia suka Zhilian. Apa? Kau bilang wanita muda menyukaimu. Nona, dia bahkan. Fu Xiu dari grup Fu tidak memandang ke bawah. Bagaimana dia bisa melihat suamimu? Ayah, siapa yang kau bicarakan? Aku hanya tidak mengerti. Pria seperti apa yang dia inginkan? Dan kau melihat pria yang sama. Dia akan merampok suamiku. Dia akan membunuh putrimu. Menyapu putrimu. Lalu aku akan selesai di paruh kedua hidupku. Apa? Aku akan memberitahu bos Xia sekarang. Dia tidak akan membiarkan putrinya terlalu banyak. Bos Xia pasti akan mencari tahu. Saat itu ayah saya akan pergi. Bagaimana saya bisa berpura-pura menjadi Kaizi? Tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Mengya ini. Nona Xia. Aku menghormatimu, tapi itu bukan alasan kau menggertak putriku. Aku menggertak putrimu. Itu benar. Putrimu juga layak untuk bullying. Anda. Ayah. Lupakan saja. Kau telah diintimidasi seperti ini. Ayah. Dia terlalu jauh. Aku hanya tidak ingin kau kembali.
Tanpa pekerjaan, ayah bisa mencarinya. Tidak ada pekerjaan. Bos Xia yang marah ini masih perlu mencari pekerjaan sendiri. Apa bos Xia? Aku akan... Ayahku meninggal lebih awal. Dia menyerahkan banyak pekerjaan untuk ini. Ya. Mengya ibunya ketika dia masih sangat muda. Dia meninggal. Mengya adalah yang besar. Dia adalah semua yang saya lakukan di dunia ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Selama itu buruk baginya. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Ibunya meninggal sejak kecil. Mengya adalah emas Xia. Untungnya, saya tidak percaya pada pelacur ini. Xia Guiwan. Aku sudah bilang. Hanya Mengya. Song Xilian, kau suka dia. Karena kau tahu bahwa putriku dan suaminya saling mencintai. Lalu mengapa Anda harus terlibat? Saya ikut campur urusan mereka. Nona Xia, aku mohon, bisakah kamu berhenti mengganggu kehidupan aku dan suamiku? Kamu, Kebenaran sudah diketahui Bos Xia, tidak bisa dihindari lagi. Kalau begitu, aku akan berusaha memindahkan kesalahan ini ke orang lain. Nona, lihatlah ayahku yang sudah bekerja keras untuk keluargamu. Selama bertahun-tahun, tolong bantu tanggung kesalahan ini. Apa cewek ini sekarang bersama Bos Fu? Melakukan itu. Nona Xia, apa dia bukan putri keluarga Xia? Putri keluarga Xia, bahkan Bos Fu saja tidak dianggapnya. 5 tahun lalu kabur dari pernikahan, semua orang tahu, mana mungkin. Suka sama pria yang sudah beristri. Apa yang sedang kalian ributkan? Nona. kamu datang. Ya. Perlu aku usir orang-orang ini untukmu? Nona. Mengya. Asisten Zhang, kenapa memanggilnya Nona? Karena asisten Zhang main hakim sendiri. Assistant Zhang, kamu punya hubungan gelap dengan Xia Guiyuan. Membantu tukang antar ini masuk kerja di keluarga Xia. Berpura-pura jadi manajer umum sudah keterlaluan, sekarang di depan. Bos Xia dan Nona. Masih berpura-pura jadi putri keluarga Xia. Bos Xia. Nona. Kamu sedang membicarakan mereka? Lalu siapa lagi? Apa kamu mau aku memanggil si jalang ini Nona? Jia Pontes? Diam. Siapa kamu berani menghina Nona? Siapa ada? Bos Xia, lihat, di depanmu dia berani. Aku bukan Bos Xia. Aku cuma supir. Ayah, apa? Parenti. Aku sudah bilang jangan sentuh wanitaku. Xia Guiwan, kamu gila. Main dua hati sudah keterlaluan. Sekarang berani menggoda Bos Xia. Sampai Bos Xia tega mengabaikan anaknya sendiri. Aku menggoda Bos Xia? Apa yang kamu omongkan? Putri keluarga Xia, Xia Mengya. Nona Xia, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Aku, selesai. Lau Xia, menurutku kontrak kerja kita sudah jelas. Tidak boleh menggunakan nama keluarga Xia untuk kepentingan pribadi di luar. Assistant Zhang, aku tidak pernah berpura-pura menjadi Bos Xia. Mereka salah paham, sungguh, kamu harus percaya padaku. Ayah, Kamu Dime, cepat jujur, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu perbuat? Bos Xia, apa maksudmu ini? ayah, Bos Xia. Meskipun asisten Zhang ini sudah menemani kamu selama bertahun-tahun, tapi pada dasarnya, dia hanya seorang karyawan, kamu tidak perlu membernya muka. Xia Mengya. Bukannya kamu bilang, Nona besar merebut suamimu. Memaksamu keluar tanpa apa-apa? Kenapa sekarang malah jadi kamu yang berpura-pura menjadi Nona besar? Aku yang merebut suaminya? Dia yang pada hari pernikahanku merebut suamiku dan bilang aku hanya seorang pengantar makanan. Dialah putri kaya. Aku hanya pantas untuk dibuang. Apa? Ayah, dengarkan handle Senghu. Anak durhaka. Ayah, kamu memukulku? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku memang memukulmu. Aku bahkan menyesal tidak memukulmu sebelumnya, sehingga kamu menjadi seperti sekarang, penuh kebohongan. Tapi aku hanya berusaha mendapatkan apa yang aku inginkan. Apakah aku salah? Aku memang sebelumnya tidak tahu kamu adalah putri keluarga Xia. Tapi meskipun aku tahu, aku tidak menyesali apa yang sudah aku lakukan. Ibu, bagaimana ini? Ternyata bukan putri keluarga Xia. Wan-Wan yang kita batalkan pertunangannya lah yang benar. Sudah kuduga, 5 tahun lalu kamu tidak punya apa-apa. Bahkan belum lulus.
Bagaimana mungkin keluarga Xia memberimu begitu banyak sumber daya? Tapi perusahaan kita sangat membutuhkan dana, terutama investasi dari grup Xia, sebelumnya kita. Begitu kejam padanya, bagaimana ini, Ibu? Jangan panik, ada ibu di sini. Tenang saja. Dia sangat menyukaimu. Pasti tidak akan menarik investasinya. Baik, Ibu, aku akan mendengarkanmu. Kamu sangat menyukai Song Zilian ya? Aku tidak sepertimu yang terlalu romantis. Aku hanya tertarik pada dana miliaran yang diberikan Xia Group kepadanya. Dan posisi sebagai istri bos. Investasi miliaran. Kamu tidak tahu, Bu, dia bukan putri Xia Group. Bukan aku tidak tahu. Tapi kamu tidak punya. Departemen bisnis Xia Group siap melayani Anda. Investasi dari Song Group masih dalam proses? Bukankah Anda sudah bilang pada bos Xia untuk mencabut semua investasi ke Song Group? Tidak mungkin, bos Xia sangat menghargai saya. Menghargai? Kamu tidak mampu tapi Sok, anak mama nomor 1 di dunia. Xia Guiyuan, jangan karena tidak bisa dapat lalu menghina. Kalau bukan karena anakku hebat, bagaimana mungkin kamu dulu tertarik padanya? Ya, waktu itu pembatalan tunangan juga kamu yang minta. Barang murahan yang bisa didapat dengan 600 rupiah. Berani-beraninya sombong di depanku. Jika aku adalah putri keluarga kaya, apakah kamu akan memperlakukanku seperti ini? Karena kamu bukan. Ayo, orang. Wan, lihat dulu kalian. Pacaran selama 5 tahun loh. Jangan diungkit lagi. Itu adalah 5 tahun yang paling memalukan dalam hidupku. Menyukai sampah seperti dia. Dan dengan rela berkorban untuknya. Bajingan, semua ini karena tipu daya dan rayuanmu. Jelas-jelas kamu yang serakah. Aku hanya memberi isyarat. Aku tinggal di rumah keluarga Xia, bahkan mengendarai mobil keluarga Xia. Kamu dan ibumu seperti anjing pemburu yang mencium bau. Menjejar kamu. Semua ini karena kamu. Wan. Aku tahu kamu masih mencintaiku, kan? Lihat. Dulu kamu bahkan mengantar makanan dalam hujan dan badai. Ibumu hanya menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Wan, aku pasti akan menikahimu nanti. Ya, aku percaya padamu. Wan, kamu ini. Ayo, orang. Wan. Buang mereka keluar. Bete banget, dulu kerja di Xia Group harus membuang kalian berdua. Pindah ke sini, tetap harus membuang kalian berdua, memang. Semua orang ingin membuang kalian berdua, karena kalian berdua yang paling pantas dibuang. Saat tidak tahu identitas orang, malah menindasnya. Tahu identitas orang lalu menjilat, HMPH, soal tak tahu malu. Memang kalian yang terbaik. Hey, Boss Song, ada masalah. Debitur datang ke kantor mencari Anda. Apa? Mereka sudah sampai di kantor, bicara. Ada apa? Ada apa? Ini semua salahmu. Knock. Aku bilang aku ingin menikahinya. Kamu tidak setuju. Aku bilang jangan berbuat keterlaluan. Kamu tetap tidak setuju. Ini semua salahmu. Kamu yang menghancurkanku. Aku ibumu sendiri. Mungkin aku menyakitimu? Justru karena kamu ibuku, kamu sampah. Jadi membesarkanku jadi sampah seperti ini. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Atasan tak benar bawahan ikut rusak. Kamu seharusnya sudah menduga. Xia Guiyuan. Jangan bicara keterlaluan. Yang keterlaluan itu kamu. Bertahun-tahun kita bersama, aku belikanmu rumah. Bantumu berbisnis. Hasilnya? Kamu bilang semua ini cuma untuk memanfaatkanku. Selingkuh saat hari pernikahan, batal tunangan, bahkan menghina perasaan dan pengorbananku. Tapi bagaimanapun juga, aku juga penyelamatmu. Wan. Aku menyelamatkanmu, jadi kamu milikku. Kebetulan. Aku juga ada di kebakaran itu. Pauka, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sudah berpura-pura jadi bos Fu, masih kurang? Sekarang mau pura-pura jadi penyelamat juga? Aku beritahu kamu. Menyelamatkannya. Aku punya bukti. Lihat bekas luka ini. Ini yang kudapat saat kebakaran dulu.
Omong kosong. 18 tahun lalu, kamu bahkan tidak ada di Jiangchen. Apalagi di kebakaran itu. Menyelamatkan Xiaogui Wan. Ibu, apa yang kamu omongkan? Anak durhaka, sekarang aku masih bisa bergerak sudah berani memukulku. Kalau aku sudah tua, bukan malah dikendalikanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku, kamu juga jangan mimpi hidup enak dengan menginjakku. Pesawat terbakar. Ada bekas luka bakar di tangannya karena 18 tahun yang lalu. Dia menyelamatkanku dari lokasi kebakaran. Aku harus menemukannya. Aku akan melakukan segalanya untuk membalas kebaikannya. 18 tahun yang lalu, luka bakar. Ini cocok dengan kondisi anakku. Ada cara agar anakku bisa terus sekolah. Apa? Kalian menipuku? Wan, jangan dengarkan dia. Dengarkan penjelasanku. Ibuku melakukan ini karena tidak ingin aku menikahimu. Dulu kalau bukan karena aku, kamu bahkan tidak bisa lulus kuliah. Sekarang kamu bahkan memukul ibumu. Bagus? Kamu juga tidak akan menikmati keuntungan yang kubawakan. Keuntungan? Ternyata akulah keuntungan itu. Song Zilian. Kamu tahu tidak, selama bertahun-tahun aku bekerja keras mengantar makanan. Hanya untuk menjaga harga dirimu? Wan, dengarkan penjelasanku. Cukup. Panggil orang. Nona besar. Aku ingin Song Group bangkrut. Mulai sekarang, semua perusahaan yang bekerja sama dengan Xia Group dilarang mempekerjakan Song Zilian. Bapak Jia, Wan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Orang yang kucari selama ini, ternyata ada di hadapanku. Bahkan dia adalah tunanganku. Tunggu, Bos Fu. Nona Xia, apakah Anda ada waktu? Aku perlu bicara denganmu. Maaf, hari ini tidak terlalu nyaman. Ini, Hari ini adalah hari kematian ibuku. Aku ingin menjenguknya. Bagaimana kalau lain kali? kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak usah, aku ingin sendirian sebentar. Terima kasih. Ibu, lucu kan? Aku mencari selama 13 tahun, berkorban selama 5 tahun. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Cintanya palsu. Penyelamatku juga palsu. Lalu apa yang nyata? Tentu saja kakakku yang nyata. Hahaha. Kalian mau apa? Jangan dekat. Katanya tukang antar makanan, tapi wajahnya masih imut. Jangan ketemu. Memang wajahnya imut. Katanya dia sangat genit. Demi uang, dia bahkan bisa tidur dengan pria seusia ayahnya. Kita beruntung bisa menikmatinya. Hahaha. Lepaskan aku. Ayo, jangan buru-buru. Tunggu sebentar, setelah teman-teman puas. Pasti akan melepaskanmu. Ah. Ayo. Ah. Kamu tunggu saja. Ayo. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu di sini? Maaf, aku mengikutimu. Lagi pula sudah larut malam. Kamu datang sendirian ke tempat terpencil seperti ini, aku tidak tenang. Kamu benar-benar baik. Dulu aku kabur dari pernikahan, membuatmu malu besar. Tapi kamu masih mau peduli padaku. Tidak mungkin membiarkan seorang gadis diganggu, kan? Tidak heran ayahku selalu bilang, jika kamu adalah anaknya, itu akan sangat baik. Sekarang menjadi tidak terlambat. Apa? Kalung yang sangat cantik. Hari ibu meninggal, ada seseorang yang bilang, akan melindungiku menggantikan ibuku. Aku mencarinya lama sekali. Tapi sepertinya aku tidak bisa menemukannya. Tidak apa-apa. Bintang-bintang sangat terang.
Mereka akan datang mencarimu sendiri. Tanganmu, Aku mengambilnya kembali. Karena itu buatanmu, dan juga karena itu memang milikku. Bos Fu, benarkah itu dia? Tapi bagaimana jika aku tertipu lagi? Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Kalimat ini tidak pernah aku katakan pada siapapun. Benar-benar kamu? Maaf ya. Membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Aku benar-benar mencarimu lama sekali. Aku juga. Hello, Boss XI. Non besar sedang ada kabar baik. Itu grup Fu, Bos Fu Shiwe. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan sesuatu yang menjijikan. Apa? Mencari orang yang mengubahmu menjadi seperti sekarang. Ini semua salahmu, nenek tua. Sekarang perusahaanku bangkrut. Tak ada yang tersisa. Ini semua yang kau dapatkan. Semakin kau perlakukan aku seperti ini, semakin tidak kusesali apa yang kulakukan. Kau ingin menghancurkanku, ya? Kau yang pertama membuatku sadar. Saya sehadap ke Hanker. Kau. Hahaha. Ibu. Jangan-jangan kau masih berpikir aku adalah orang yang tak bisa melakukan apa-apa tanpamu. Sipet sundang tak berguna. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku sudah menemukan solusinya. Wan, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Dengan begitu, akulah penyelamatmu yang sebenarnya. Kau menyakitiku 2 kali. Kau jauh lebih tak tahu malu dariku. Terima kasih pujiannya. Hanya saja, murid melampaui guru. Dan lebih unggul. Siapa yang kau cari? Ah, kukira siapa? Ternyata kau si penipu, berani-beraninya kau. Xia Guiwan, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah? Bukankah aku seharusnya diam di gang? Menunggu kau menjadi penyelamatku yang sebenarnya? Wan, dengarkan penjelasanku, ini semua salah ibuku. Tak perlu mendengarkan penjelasanmu. Kalian ibu dan anak sama-sama licik, serigala berbulu domba. Wan, inikah yang kau sebut cinta? Apakah 5 tahun hubungan kita tak sebanding dengan sekali pertolongan? Kau benar-benar berpikir begitu? Hei Zilian. Kau tak memperkenalkanku pada rekan kerja di perusahaan? Tidak bisa. Sekarang perusahaan baru mulai, jika mereka tahu. Pacar saya adalah seorang kurir, pasti akan mencurigai saya. Dana tidak cukup. Tapi, ya. Aduh. Kamu bilang sekarang mau apa? Tidak punya apa-apa. Bagaimana saya memperkenalkan kamu ke orang lain? Zilian, maaf saya terlambat. Lihatlah penampilanmu ini, lain kali bisa tidak. Berpakaian yang rapi. Saya malu untuk bilang ke orang lain bahwa kamu adalah pacar saya. Ya. Amble. Song Zilian, cintaku. Tidak pernah tidak layak. Hanya karena yang dicintai adalah kamu, jadi merasa malu. Tidak apa-apa. Sekarang kamu punya saya. Kami menerima laporan, Song Zilian. Diduga sengaja melukai Wang Xiuchun. Diduga melakukan penipuan. Silakan ikut kami. Jangan.
Aku mencintaimu. Aku juga. Orang yang tidak ingin melihatmu, kamu sampai di bawah rumahnya. Dia juga malas membuka jendela. Orang yang ingin melihatmu akan datang ke sisimu meski harus melewati gunung dan sungai. Untungnya, akhirnya saya menemukan orang yang ingin melihat saya. Dan saya juga ingin melihatnya.